Hari ini hari Rabu tanggal 8 April 2020 dan saat ini suasana pagi hari sekitar jam setengah 9 pagi. Saya masih stay at home di rumah aja. Cari-cari kegiatan yang bermanfaat. Makanya saya ingin ajak berbincang seorang yang saya sih ingat sudah kenal beliau cukup lama ya. Ada Bapak Dodi Faturrahman. Selain Pak Dodi ini GM atau General Manager Aston Anyer Beach Hotel, Pak Dodi Faturrahman ini juga selaku pengurus DPP Indonesia Hotel General Manager Association. Nah, saya akan ajak ngobrol beliau. Ngobrolnya melalui line telepon saja. Saya ada di rumah, beliau juga stay di Aston Anyer. Karena Pak Dodi ini memang stay-nya di Aston Anyer Beach Hotel. Jadi antara Anyer dan Serang. Bukan antara Anyer dan Jakarta ya, tapi antara Anyer dan Serang. Saya akan ajak ngobrol beliau melalui line telepon terkait bagaimana DPP Indonesia Hotel General Manager Association atau IGHMA ini mengatasi atau memiliki strategi atau bagaimana kondisi terkait dunia perhotelan, bisnis perhotelan di Provinsi Banten ya. Di tengah situasi pandemi COVID-19, lalu adanya pembatasan kegiatan, lalu adanya himbauan untuk tinggal di rumah, jelas membuat para pengunjung hotel di Provinsi Banten sepi. Untuk detailnya, saya langsung ajak ngobrol beliau. Sekali lagi ini obrolan melalui line telepon ya. Halo, apa kabar Pak Dodi? Halo, selamat pagi Pak Gaza, apa kabar? Kabar baik. Jadi hari ini hari Rabu ya Pak? Betul, Rabu tanggal 8 April 8 April 2020 dan suasana pagi hari. Saya tadi minta izin ke Bapak dulu untuk ngobrol-ngobrol nih Pak. Siap Pak Gaza, dengan senang hati. Terima kasih sebelumnya. Kalau kemarin Bapak sempat diajak berbincang Ambu Asih juga untuk di YouTube beliau itu tentang kondisi Aston Anyer, karena Bapak kan GM Aston Anyer juga ya? Betul. Saya baru domisili di Anyer dan saya memimpin satu hotel di Anyer, Aston Anyer, Pak. Nah, kalau untuk hari ini 8 April 2020 ini untuk YouTube saya, Pak. Jadi ceritanya saya ingin bersaing dengan Ambu Asih ini. Pak, tapi saya ajak berbincang Pak Dodi Faturrahman kalau di YouTube saya ini selaku pengurus DPP Indonesia Hotel General Manager Association ya Pak ya? Betul Pak, DPP IHGMA. Iya. Sudah berapa lama sih Pak Bapak di DPP IGHMA ini Pak? IHGMA sendiri di Indonesia baru beberapa tahun saja Pak, baru 3 tahun terakhir Pak. Dan keterlibatan saya di IHGMA itu di awalnya di Banten Pak, sebagai wakil ketua IHGMA Banten. Karena IHGMA ini ada di semua provinsi di Indonesia. Betul. Tapi untuk tahun kemarin 2019 saya dipercaya untuk membidangi menjadi ketua bidang Litbang dan IT di DPP IHGMA pusat Pak, gitu Pak Gaza. Baik. Jadi jabatan Bapak ini banyak sekali dong ya. Aduh, jabatan Bapak banyak sekali. Terus sepertinya semua ada kaitannya dengan dunia pariwisata ya Pak? Betul Pak, terutama hotel. Hotel. Berarti di kondisi Indonesia sekarang ini berarti tambah pusing aja nih Pak. Iya nih Pak, memang dengan isu COVID-19 atau Corona yang kita lebih kenal, memang dunia pariwisata ini khususnya hotel dan pastinya bidang-bidang lain yang mendukung terkena langsung Pak imbasnya, karena memang adanya pengurangan pengunjung secara tidak langsung gitu. Betul Pak, boleh diceritakan secara keseluruhan kondisi bisnis perhotelan di Provinsi Banten ini dampaknya sejauh apa sih Pak dengan adanya pandemi COVID-19 ini Pak? Wah, ini luar biasa sekali Pak. Jadi sebenarnya Banten ini
kita belum lulus dari ujian kalau kita bicara tentang pariwisata di Banten, karena pengaruh atau efek dari tsunami kemarin pun belum begitu tercover, Pak. Artinya kita belum recovery dengan sempurna. Iya. Namun di tahun baru ini, tahun 2020 ini, kita juga menghadapi hal yang hampir serupa, tetapi ini memang pandemi ini memang terjadi di worldwide atau di dunia dan ya juga nasional. Nah, kalau tadi pertanyaannya efeknya ke hotel di Banten, sampai saat ini saja di Banten sudah tercatat, Pak ya. Ini saya juga melihat data ini dari teman-teman kita di PHRI, karena teman-teman kita di PHRI juga sangat giat untuk mengumpulkan data, Pak. Betul. Sampai saat ini kemarin Pak Sari Alam pun sudah bicara hampir 100 hotel sudah tutup di Banten sendiri. Wow. Dan kalau totalnya 500 termasuk restoran. Iya, nah, betul. untuk di area Banten sendiri ini, yang termasuk di catatan kami di HGMA memang sudah 60 sampai 70, dan angka ini akan terus meningkat saya pikir, Pak. Karena cenderung akan terus meningkat ya. Terus, Pak, betul, Pak, karena memang virus corona ini kelihatannya masih belum mencapai puncak. Belum mencapai puncak, iya. Betul. Untuk masyarakat yang belum tahu bahwa Bapak Sari Alam adalah Ketua PHRI Banten. Banten, betul, Pak. Betul, Oke, baik. Aha. Pak, kalau di Banten sendiri jumlah hotel berapa banyak sih sebenarnya? Kalau di Banten sendiri secara yang tercatat sih, Pak, karena memang tidak semuanya mencatatkan diri di kita punya asosiasi, Pak ya. Mungkin lebih dari 600-an, Pak, di Banten sendiri, Pak. Oke, kita anggap saja 600 hotel di Provinsi Banten. Betul. Dan sekarang per 8 April 2020 itu sudah Bapak katakan tadi 100 hotel dari 600 hotel. 600, betul. Oke, dan ada data ini akan terus meningkat, saya pikir. Pak, kalau boleh tahu hotel-hotel di daerah mana saja, Pak, yang sudah memutuskan untuk tutup? Dan kalau ada hotel yang sudah tutup, berarti kan kalau dari 600 ke 100 ada hotel yang masih buka juga. Nah, itu biasanya di daerah-daerah mana saja sih, Pak? Hotel tutup ini merata, Pak. Termasuk kalau di Banten, mulai dari Tangerang tutup ya? Serpong, langsung ke Karawaci, juga Cilegon dan Serang. Dan terutama di daerah saya sendiri di sini, daerah Anyer, sudah tercatat sudah 12 sampai 14 hotel, Pak, nih, Pak. Datanya juga masih terus kita perbaharui nih, Pak. Tapi kecenderungannya memang akan meningkat gitu. Oke. Kalau boleh tahu, ketika GM itu mungkin curhat atau memberikan informasi ke Bapak, alasan mereka tutup apa saja ya, Pak? Terutama mereka ingin mendukung program pemerintah, karena memang pemerintah kan memberikan program supaya masyarakat untuk tetap di rumah, untuk mencegah peredaran dari virus ini sendiri. Memang kita semua harus tinggal di rumah, dan akibat dari program ini tentunya otomatis pengunjung ke hotel juga tidak ada, Pak, atau mengalami penurunan. Betul. Nah, ini mengakibatkan occupancy drop. Ketika occupancy drop, artinya revenue hotel tidak ada, pendapatan hotel tidak ada, dan kita harus banyak teman-teman kita yang memutuskan untuk tutup karena sangat khawatir sekali, Pak, untuk nanti gimana pembayarannya, pembayaran karyawan, pembayaran semua vendor gitu, Pak, tanpa ada pemasukan. Iya. Namun untuk hotel yang buka bukan berarti mereka tidak mendukung himbauan pemerintah dong ya? Oh enggak, Pak. Karena memang secara spesifik hotel tidak ada larangan sih, Pak, untuk tutup gitu, Pak. Betul. Tapi juga yang tutup ini saya pikir lebih satu juga ingin mendukung pemerintah, keduanya tadi, Pak, yang lebih beratnya. Iya. Kita kesulitan untuk melakukan pembayaran tanpa ada pemasukan, Pak. Iya. Ketika ada hotel yang memutuskan untuk tutup, berarti otomatis karyawan juga dirumahkan seperti itu ya, Pak ya? Sebagian besar sekarang sudah merumahkan karyawannya, Pak, hampir 50% semua hotel. Semua hotel. Baik yang tutup ataupun yang buka nih, Pak. Iya. Gitu loh. Boleh tahu nggak sih, Pak, ketika karyawan dirumahkan atau dipulangkan, itu mereka tetap menerima gaji atau ada yang menerima, ada yang tidak, atau bagaimana sih kebijakan hotel berbeda-beda? Bervariasi, Pak. Gimana tergantung dari kebijakan dari pihak manajemen hotel dan ownernya, Pak. Ada yang dirumahkan dengan istilah unpaid leave di hotel itu, artinya dia libur dan tanpa dibayar, tetapi status karyawan masih tetap gitu. Nah, ada juga yang alhamdulillah ada juga beberapa owner yang siap menanggung, cuman
menanggung ini kan ada batas waktunya Pak. Seberapa lama mereka kuat menanggung beban payroll tanpa ada pemasukan gitu. Ya. Dan saya pikir ujungnya kalau memang akan lebih dari 2 bulan, 3 bulan, ujung-ujungnya ya tadi akan banyak istilahnya karyawan yang tidak bisa dibayar gajinya. Secara umum, bagaimana sih Pak DPP Indonesia Hotel General Manager Association ini memandang situasi ini Pak? Secara umum situasi ini memang sangat menyedihkan Pak ya, dan kita juga tidak bisa banyak yang kita lakukan Pak, kecuali mendukung apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah, yaitu memang menjaga jarak, menjaga kesehatan gitu Pak. Mungkin itu aja sih Pak. Cuman sekarang ini karena pemerintah sedang menggalakkan mengumpulkan data-data, kita yang di hotel ini sedang juga membantu untuk mengumpulkan data Pak secara akurat, baik melalui provinsi ataupun melalui kementerian. Oke, baik. Terkait dengan himbauan atau pesan atau arahan dari Menteri Pariwisata Pak, Iya. itu Bapak pernah mendengar informasi apa nih? Himbauan dari Menteri Pariwisata sih ya tentang itu aja ya Pak. Kita ada beberapa hotel yang diminta untuk kesiapannya untuk menampung tenaga medis gitu. Dan ini kebanyakan mungkin hotel-hotel yang ada di kota Pak, yang dekat dengan rumah sakit, karena banyak dokter-dokter atau tenaga medis yang tidak boleh pulang ke rumah dan mereka harus ada tempat Pak. Dan ini kita diminta untuk kesiapannya untuk mendukung itu. Itu disampaikan langsung atau melalui surat atau bagaimana sih Pak teknisnya? Maksudnya komunikasi antara Menteri Pariwisata dengan dunia perhotelan di Indonesia? Alhamdulillah Pak, kita berbicara langsung dengan Pak Menteri. Waktu beberapa hari yang lalu juga Presiden IHGMA kita juga secara langsung mengadakan conference melalui online dengan Pak Menteri, dan yang salah satu yang dibahas adalah itu Pak, salah satunya tentang karyawan yang dirumahkan, tentang unpaid leave, tentang kebijakan hotel, tentang juga tadi permintaan untuk kesiapan untuk menampung tenaga medis Pak. Jadi kondisinya memang seperti ini, dan ini tidak hanya dialami di Provinsi Banten saja, tapi juga di provinsi-provinsi lain di Indonesia, bahkan di dunia ya Pak ya? Dunia Pak, iya betul. Dan ini di segala bidang Pak yang terkena ini Pak, bukan hanya hotel saja. Betul. Walaupun yang langsung itu akan memang terlihat dari dunia perhotelan Pak, yang terlihat efeknya. Ada hal khusus yang diberlakukan pada hotel-hotel untuk menerima tamu di momen-momen atau di situasi seperti ini Pak? Apakah Tentunya, semua tamu Pak bisa masuk ke hotel atau ada larangan atau? Iya, kami ini Pak di IHGMA memberikan semacam arahan kepada member kami di seluruh Indonesia untuk apabila hotelnya masih buka untuk membatasi pengunjung Pak, gitu loh. Dan pembatasan pengunjung ini walaupun secara natural, secara alami akan terjadi karena memang ada larangan untuk orang bepergian. Tapi bagi beberapa hotel masih juga ramai, dan itu juga kita usulkan untuk mengurangin jumlah kamar yang terjual. Contohnya kamarnya ada 100, yang mungkin yang kita jual disarankan hanya 50% saja, sehingga nanti di dalam hotel sendiri masih bisa menjaga jarak Pak, antara pengunjung yang satu dengan yang lainnya gitu. Dan selain itu juga peningkatan dari standar-standar kebersihan seperti pengecekan tamu, pengecekan karyawan, dan juga penyediaan hand sanitizer dan alat-alat kebersihan lain Pak di hotel-hotel gitu. Artinya di situasi seperti ini memang tamu juga tidak leluasa seperti kondisi biasa ya Pak ya? Betul pastinya Pak, pasti Pak. Iya kan, jadi ya memang ini adalah hal yang perlu dilakukan untuk keselamatan bersama lah. Betul Pak. Iya, kalau tadi ada himbauan sudah dari Menteri Pariwisata, bagaimana dengan pemerintah provinsi Pak? Ada komunikasikah Gubernur misalnya? Dengan provinsi saya alhamdulillah juga terhubung dengan Kepala Dinas Pariwisata di Banten Pak, dengan rekan-rekan timnya di provinsi. Kita sekarang ini sedang sibuk untuk mengumpulkan data Pak, data karyawan-karyawan yang terkena imbas PHK ataupun unpaid, karena ada himbauan juga dari pemerintahan pusat untuk memberikan santunan ya Pak, untuk para karyawan ini semua. Dari pemerintahan pusat? Betul dalam bentuk kartu prakerja gitu. Oh begitu. Kalau komunikasi dengan Pemprov sendiri? Dengan Pemprov kami dari IHGMA cukup lancar Pak. Kita tiap hari kita berkomunikasi, tiap hari kita bertukar data dan juga bertukar pikiran Pak.
mengenai kondisi-kondisi yang sedang kita hadapi ini sekarang ini. Karena memang saat ini adalah saat yang tepat buat kita untuk benar-benar saling berkomunikasi, saling memberikan informasi, Pak. Iya. Di masing-masing hotel, masing-masing daerah ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena saya lihat juga kebijakan pemerintah kan tidak juga bisa langsung strict, Pak. Artinya Betul. ini terus berkembang mengikuti perkembangan dari virus COVID-19 ini sendiri gitu loh, Pak. Iya, betul, Yang, betul. yang dulu awalnya masih boleh berpergian, sekarang udah ada beberapa daerah yang menutup diri ataupun lockdown seperti itu. Pak Dodi, saya sudah menyita waktu Bapak pagi hari Sama-sama, ini. Pak, sama-sama dengan senang hati, Pak. Karena Bapak juga pasti lagi sibuk-sibuk. Terima kasih Iya, banyak sudah berbagi. Semoga saja baik. kita semua bisa melewati kondisi ini ya Pak ya. Amin Pak. Dan kita harus bisa, Pak. Betul. Ini masyarakat sendiri juga sebenarnya sepertinya mereka juga sudah bosan di rumah, pengennya kondisi ini tuntas berakhir terus liburan gitu kan, datang ke hotel, merasakan suasana yang khusus baru. dengan ini, Pak, khusus dengan pernyataan Bapak terakhir tadi, saya juga udah mendapat beberapa telepon dari tamu-tamu reguler kami Pak, di Anyer ya, Pak. Kami sudah bosan, Pak, di rumah. Kami pengen pergi main ke Anyer. Iya. Ya semoga saja ketika kondisi ini berakhir, udah deh masyarakat kembali menyerbu hotel karena kan udah lama juga ya Pak ya. Amin, betul Pak. Aduh, biar dunia pariwisata khususnya bisnis perhotelan juga kembali bergeliat. Amin Pak Gasa, terima kasih doanya. Baik. Terima kasih Pak Dodi untuk waktunya. Baik Pak Gasa, terima kasih sama-sama. Terima kasih Pak.